dulu lah ibu, nanti berdapat nanti kasih selip juga dok ibu-ibu. Antar sekarang, cuci antar sekarang. Oke Pak. Shalom dan selamat pagi semua kepada Bapak Ibu serta saudara-saudari yang kami kasihi. Selamat Hari Ibu yang sudah jadi ibu. Tuhan memberkati. Begitu juga kepada, beri kemuliaan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sangat baik bagi ibu-ibu. Ya. Marilah kita bangkit berdiri untuk meneruskan kebaktian kita pada hari ini. Buat bagi Anda yang ada di rumah, kami mohon buka dengan Facebook kita ataupun online kita. Semoga kita dapat bersama mengikuti dalam kebaktian kami di Good Samaritan. Tuhan memberkati. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya, Kristus telah bangkit. Ya, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Haleluya. Doa untuk kesucian sama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan iman Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selakanya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama-sama kemuliaan di dalam glory. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau sebab padamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terimalah doa kami, Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara-saudara dalam Kristus, lambai-lambaikan tangan Anda dengan lebih tinggi. Lihat kiri kanan Anda, berikan senyuman yang manis, baik yang dekat, yang jauh. Khusus sekali kepada kaum ibu, perhatikan mereka. Berikan senyuman yang terindah, hargai mereka. Hari ini kita mau berkumpul, kita mau bersorak, membanggakan Tuhan kita, sebab Dia Allah perkasa. Sama-sama kita serukan. Kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan.
memberikan kemenangan bagi orang yang diberatinya. Dia menjawab dari surga. Bermegah atas harta dan menyanjungkan harta mereka, namun dia bermegahkan Tuhan. Ada satu pun di dunia yang akan kekal untuk selamanya, hanya Tuhan sumber pengharapan. Dengarkan ini. Kita rebah menyerah, kita bangkit dan tegak. Dia letakkan kami bersorak. Namamu Tuhan, namamu Tuhan, Allah kita kuat yang terus memberikan kita kemenangan. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat Allah kita, betapa dahsyatnya Dia. Sebab namanya Yesus Tuhan, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala
Allah kita. Oh, biar Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin ya Tuhan Yesus. Betapa hebat, betapa kuatnya Engkau. Karena nama-Mu Tuhan. Demikiannya Tuhan kami memegahkan Engkau dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami berbalik dari perbuatan kami yang jahat. Selanjutnya, pulihkan kami. Pulihkan negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari
Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa pulihkanlah kami ya Tuhan Yesus. Pulihkanlah negeri kami. Saat negara kami Tuhan Yesus dilanda pandemi, saat negara kami dilanda segala permasalahan, di saat-saat kami jatuh Tuhan Yesus, pada hari itu Tuhan Yesus, ajar kami berbalik hanya kepadamu, berbalik kepadamu Tuhan Yesus, dan pulihkanlah hati kami. Biar semuanya Tuhan Yesus bersatu melayani Engkau pada hari ini, dan lewat dari segala sesuatu, benar-benar ya Bapa, kami terus dipulihkan. Dan demikian Tuhan Yesus, kami dipulihkan, kami bebas melayani Engkau. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkannya Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami, yang sungguh-sungguh dan lebih kuat, dan pulihkan kembali negeri kami. Doa hari ini sama-sama. Allah Maha Kuasa dan Kekal, Engkau senantiasa bersedia untuk mendengar doa kami, lebih daripada kami berdoa dan memberi yang kami inginkan atau layak menerima. Curahkanlah kepada kami kelimpahan rahmat-Mu. Ampunilah kami daripada hal-hal yang menyebutkan hati nurani kami. Dan berilah kami hal-hal yang baik yang kami tidak layak meminta, kecuali melalui kebaikan dan pekerjaan mendamai Yesus Kristus Anak-Mu Tuhan kami. Amin. Sina jemaat dipersilakan duduk untuk pembacaan pertama. Pembacaan pertama diambil dari Yeremia pasal 2 ayat 26 hingga 32. Yeremia pasal 2 ayat 26 hingga 32. Ayat yang ke-26. Seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya dan nabinya, yang berkata kepada sepotong kayu, Engkaulah Bapakku, dan kepada batu, Engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh mereka membelakangi aku dan tidak menghadap mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, Bangkitlah menyelamatkan kami. Di manakah para alamu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit, jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti kebanyakan kotamu, demikian banyaknya para alammu, hei Yehuda. Mengapakah kamu mau berbantah dengan aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sia-sia aku telah memukuli anak-anakmu.
Hajaran tidaklah mereka terima. Padamu sendiri telah memakan habis para nabimu, seperti singa muda memusnahkan. Keturunan, apakah kamu ini? Perhatikanlah firman Tuhan. Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel, atau tanah yang gelap gulita? Mengapa umatku berkata, kami sudah bebas, kami tidak lagi mau datang kepadamu? Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Alangkah baiknya engkau mengatur jalanku. Alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu untuk mencari percintaan. Sebab itu juga engkau membinasakan segala jalanmu kepada kejahatan. Sampai-sampai pada bajumu terhadap darah orang-orang miskin yang tidak bersalah, bukan waktu mereka membongkar untuk mencuri kedapati mereka, meskipun semuanya itu demikian. Inilah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Sidang jemaat dipersilakan berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 23 ayat 32 hingga 43. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Injil Lukas pasal 23 ayat 32 hingga 43. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia, mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu terus memberi pemahaman kepada kami, khususnya melihat di buku Yeremia ini. Biarlah apa saja tangkapan yang dulu di mana kami melihat buku ini agak buku yang susah, tapi di dalam Tuhan dengan Roh Kudus-Mu pasti semuanya akan Engkau memberi pemahaman dan kebenaran itu akan ditunjukkan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan, kuatkan iman kami untuk menerima apa saja firman daripada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya percaya dalam buku Yeremia ini kita telah mulai bersiap sedia untuk menerima apa yang lebih serius, apa yang lebih kadang-kadang dikatakan sukar untuk kita bukan saja memahami, itu pun lepas kita memahaminya, kita rasa agak sukar untuk menerimanya.
Ini bermaksud sebab buku Yeremia bertindak di mana firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yeremia supaya dia boleh sampaikan pesanan ini kepada orang-orang Yehuda waktu itu adalah supaya mereka bertobat. Okay, jadi kalau mau bertobat itu bukan lagi bilang, sayang, kalau boleh kamu berdosa tu sila bertobatlah. Kalau boleh lah ya, kalau tidak, tengoklah bila-bila sajalah. Dah ada. Yeremia pergi itu pesanannya agak keras, orang bilang. Di mana tidak ada lagi bilang macam sayang, adapun bertoleransi orang bilang. Dia tu begitu keras sekali firman Tuhan telah menyampaikan, akan disampaikan kepada mereka apa yang mereka kalau tidak lagi mendengar, tidak bertobat, itu hukuman yang mereka akan terima. Jadi seringkali kalau lihat buku Yeremia begitu sakit sekali kalau kita juga berada dalam situasi yang sama. Faham? Jadi apa yang berlaku dalam beberapa ribu tahun yang lalu mungkin juga sedang dan masih berlaku dalam hidup kita. Secara pribadi, adapun secara gereja, adapun secara dalam kebangsaan ini. Kita harus datang kepada Tuhan dan mengakui bahwa ini musimnya Tuhan mau memulihkan bangsa ini. Tuhan mau memulihkan keadaan pribadi kita. Janganlah kita masih mengingkari apakah yang dikatakan keadaan yang teruk dalam kehidupan kita. Seperti kalau kita ada sakit, kita harus menghadapinya. Jangan biar dia saja, dah apa-apa nanti, dah apa-apa. Kita pun tidak mau pergi cuma dokter. Sakit gigi kah, sakit manakah kita, yang penting sakit gigi itu. Kita tolak sampainya gigi mau cabut, mau jatuh, baru ayo pergi jumpa dokter. Kau boleh bertahan dulu. Hari ini kalau makin lama kita bertahan, makin teruk, makin terjangkit. Walaupun mulanya dalam satu keadaan yang kecil, tapi dosa itu berkembang dan dia mencemari seluruh badan ini, seluruh jiwa ini. Ya, jadi kita akan sama-sama melihat buku Yeremia dengan penuh satu hati yang terbuka. Biar sejak kalau Tuhan menegur, terima siap dan mengakui itu keadaan kita dan meminta Tuhan untuk menolong kita supaya dapat menyelesaikan keadaan yang buruk itu. Amin. Ya. Nah, hari ini kita akan melihat dari pasal yang kedua, di mana Yeremia disuruh ke Yerusalem, itu tidak jauh daripada kampungnya, Anatot itu. Biasanya saya percaya Yeremia telah mengunjungi Yerusalem. Tidak seperti kita hari ini kalau dapat berkunjungi Yerusalem satu kali dalam seumur hidup kita itu, puji Tuhan, itu bersyukur sudah. Ini saya percaya Yeremia itu seringkali itu macam di Pinampang pula, macam di Putatan begitu. Dia sering pergi ke sana tu. Tapi kali ini dalam perjalanan dia, saya percaya dia merasa sangat jauh. Jauh dalam keadaan, apa yang saya mau cakap ini? Sebab firman Tuhan yang disampaikan kepada dia untuk dia sampaikan kepada orang Yahudi adalah firman yang bukan firman dikatakan popular. Hari ini kita ke gereja seringkali kita suka dengar firman yang popular, yang di mana orang bilang buat kita syok bah, buat kita ni ya bagus ya, penuh dengan motivasi, penuh dengan firman yang membangkitkan iman. Betul, itu bagus. Tapi firman daripada Yeremia itu, daripada Tuhan kepada Yeremia adalah firman yang sering menegur dan juga mengajar mereka dan juga memberi amaran kepada mereka. Kalau kau tidak buat ini, inilah hukuman yang kamu akan terima. Jadi saya percaya perjalanan Yeremia ke Jerusalem kali ini agak berat bagi dia. Tapi dia terpaksa melakukannya sebab itu panggilan Tuhan. Itu firman Tuhan. Amin. Ya. Nah, apa yang dia sampaikan di pasal 2? Kita tahu Yeremia adalah seorang yang muda. Saya melihat di bilangan, buku bilangan, dikatakan kalau menjadi seorang imam waktu itu harusnya berumur 30 hingga 50. Itu ya yang disuruh oleh Tuhan kepada Musa, carilah orang yang 30 sama 50 itu dari bangsa Levi. Mereka ini akan menjadi imam. Jadi saya percaya kalau itu masih peraturannya, Yeremia sekurang-kurangnya telah berumur 30.
Bagi mereka muda, bagi kita agak tua sudah. Ya, tapi itu sangat satu waktu yang sangat penting. Yesus mulakan pelayanannya pada umur 30. Ya, sering tuh. Antara 30 adapun 40. Yeremia saya percaya sekurang-kurangnya telah di antara umur 30. Dia muda, mungkin dia masih baru dalam pelayanan sebagai seorang imam. Jadi dia sampaikan pesanannya dengan satu talenta, adapun anugerah yang bagi oleh Tuhan, di mana dia sering gunakan gambaran, dia gunakan objek, dia gunakan sesuatu yang di sekelilingnya supaya membuat orang itu faham apa yang mereka lihat dalam perkara itu, mereka tahu itu keadaan bangsa itu. Amin. Dalam fasa 2 pun kita sudah lihat dia gunakan gambaran seperti istri yang tidak taat, ayat 1 hingga ayat 8 itu. Ayat 9 dia gunakan kolam yang telah bocor, dan dia gunakan juga budak ataupun hamba yang menjadi rambasan. Dia gunakan binatang yang tegil, yang mengingkari arahan daripada Tuhan. Dia juga gunakan anggur yang buruk, badan yang telah dicemar, yang ada noda, dan juga binatang yang di padang gurun. Dan hari ini kita akan fokus kepada 4 perkara dalam fasa yang kedua ini. 4 perkara ini adalah pencuri yang dimalukan, anak yang tidak menerima ajaran, bangsa yang pelupa, dan juga sebagai orang buangan yang memalukan. Ya. Jadi soalnya malu. Apakah alasan untuk berasa malu? Sebagai seorang Kristen, anak Tuhan, anak Allah, kita tidak seharusnya berasa malu. Amin. Apa yang telah dicemari itu melalui darah Tuhan Yesus. Sebab kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah ditebus dan menjadi memulihkan gambaran Allah dalam hidup kita. Dari mula Allah mencipta manusia mengikut gambarannya. Amin. Tapi sebab dosa yang membuat kita malu. Sebab dosa itu kita kadang-kadang tidak sanggup melihat Allah. Kita datang minta doa, kita minta dalam doa minta bantuan daripada Tuhan, kita merasa malu sebab kita berdosa. Sebab dosa itu menjadi halangan. Dosa itu membuat kita tidak layak untuk berjumpa dengan Tuhan dengan berani ataupun dengan keyakinan. Jadi ini satu perkara yang sangat teruk, yang sangat serius dalam hidup kita. Kita lihat juga anak-anak, ini hari ibu. Anak-anakmu kalau berbuat salah, apa yang mereka lakukan? Mereka merasa malu kan? Mereka cuba mengelakkan pandanganmu. Kalau lihat dia merasa malu untuk bercakap dengan kamu sebab dia buat salah. Jadi apakah alasan ini? Bagi orang Yahudi yang seharusnya bangsa ataupun imamat yang terpilih, bangsa yang diasingkan oleh Tuhan, yang Tuhan sendiri mengkuduskan, kenapa bangsa ini masih berasa malu? Ini satu keadaan ataupun situasi secara rohani. Kita hari ini boleh jadi seorang Kristen, tapi masih dalam keadaan berasa malu. Apakah yang terjadi? Ya, kita harus melihat bersama-sama. Yang pertama adalah pencuri yang dimalukan. Dalam ayat 26 hingga 28, seperti malunya pencuri apabila kedapatan ataupun ditangkap, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya dan nabinya. Perasaan malu ini datang daripada perasaan seperti seorang pencuri ditangkap. Terkejut. Bukan terkejut tu, dia rasa dia tidak akan ditangkap. Walaupun sudah buat rancangan, buat ini dan mencuri barang itu. Walaupun orang bilang ada CCTV ke apa, dia sudah perancang dengan bagus, dia dapat mencuri barang itu. Dia anggap tidak akan terbongkar. Tapi waktu ketapatan itu satu keadaan yang malu. Bukan? Dan ayat ini mengatakan bahwa orang yang malu demikian adalah seperti apa? Yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah Bapakku, dan
kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, bangkitlah menyelamatkan kami. Ini adalah seperti pencuri yang memalukan. Jadi biasa-biasa kalau dah ada bencana kah, dah ada apa-apa kesukaran, dia boleh panggil kayu itu, bapaknya. Dia boleh panggil batu itu, engkau yang melahirkan aku. Dia sanggup membelakangi Allah. Tapi waktu ada malapetaka, ada satu bencana yang terjadi, adapun kesukaran terjadi, dia bangkitlah menyelamatkan aku. Memalukan. Yang dimana dalam keadaan yang biasa-biasa, tidak ada apa-apa terjadi, dia telah jauh daripada Tuhan. Tapi ada masalah, baru dia datang minta tolong sama Tuhan. Di sini, dari firman Tuhan, Yeremia mengatakan, itu seperti pencuri yang dimalukan. Apa yang kita curi hari ini? Siapa pernah mencuri? Siapa pernah mencuri di sini? Oh, ya. Ada kawan juga. Saya pernah mencuri uang mamaku, uang angpau. Dia sediakan uang RM1 itu kan. Saya pergi curi, pandai juga aku ambil yang tengah tu, jangan ambil yang tinggi atas tu. Sama juga lah. Tapi aku bilang ambil yang tengah tu, dia tak perasan tu. Tapi lama-lama kan saya ambil makin kurang bah. 10 tahun Cina sudah habis. Aku pandai juga, aku bilang 1 hari ambil RM1, cukup, jangan ambil banyak. Aku disiplin sendiri, ambil RM1 juga, supaya dia tak tahu. Tapi lama-lama dia tak tahu, aku pun tak tahu, aku pun tak perasan. RM1 itu sudah jadi sikit pak. Ini bukan lama-lama jadi bukit, lama-lama makin kurang. Mamaku perasan tu, wah dia pukul tu, habis dia mau pukul. Mamaku kuat pukul tu. Dia simpan rotan tu kan di bilik tamu, di dapur, di tangga. Dia pastikan rotan tu di mana-mana saja. Mana saja supaya aku lari habis, dia tetap ada. Dia sampai tangga dia ambil ada rotan di sana. Aku lari pergi dapur, dia ambil satu rotan tu dia. Kecuali apa? Saya keluar dari rumah lah. Jangan kau balik. Saya keluar tu saya lari kan, dia ambil rotan. Cubalah kau jangan balik. Nah, aku tunggu kau di sini. Bagus kau balik sini. Nanti kau jam 6 kau balik sini, habis kau. Ya terpaksa lah. Itu yang memalukan adalah dia waktu dia rotan saya di luar. Kawan-kawan yang lain, ya, siu-siu, kena pukul, ya. Apalagi dia tahu, ini dipukul oleh mamaknya sebab curi uang mamaknya. Apa yang kita curi hari ini? Mungkin kau bilang, dah adalah aku tak pernah curi uang lah, aku tidak pernah curi, aku tidak seperti jenayah mencuri begitu. Tapi kita curi ayam. Kan? Yang main bola tu, kau curi ayam kan? Apalagi kita curi? Curi tulang. Harusnya kerja jam 8, kau datang jam 9. Curi tulang. Bukan? Waktu kita tiru, kita curi jawaban. Itu pun jawaban kamu, jawaban orang lain tu. Apa yang kita curi? Curi jalan. Harusnya jalan tu tak boleh tu, tapi kau curi jalan. Potong jalan begitu, kau curi jalan tu, curi juga. Kan? Kita curi, apa lagi? Curi cinta. Isteri orang lain kau pergi curi. Itu girlfriend orang lain kau pergi curi. Itu curi cinta tu. Curi juga. Dulu kalau kedapatan, malu. Sekarang kedapatan, semua pun buat sama-sama. Kan? Kau curi ayam tu, semua pun curi ayam. Kau curi tulang tu, aku lebih baik. Dia jam 9, aku jam 9, aku jam 8:30. Hari ini orang yang mencuri itu tidak rasa malu sudah. Sebab apa? Sebab keadaan yang teruk terjadi kepada mereka. Seperti waktu saya melayani Titarakan, saya dia tahu adakah kawasan-kawasan lain sama. Tapi Titarakan itu begitulah. Mangga yang ditanam, papaya yang ditanam, kates, orang bilang katesnya. Papaya yang ditanam itu banyak. Ini bibit dari tawau tu, enak tu. Tapi ini kebudayaan mereka. Mereka dapat ambil tu, mereka curi. Satu hari kalau kata, kenapa kau curi papaya aku? Loh, bos kau banyak, kau pun dah boleh habis juga. Dah boleh habis kah? Boleh habis lah, itu soal saya, bukan soal kamu.
Kau tak boleh ambil alasan tu curi papai aku. Ya? Mangga tu besar, ada satu mangga tu. Khas, besar tu. Aku suka, bukan masak, aku suka dia untuk ceruk lah. Orang di sana pun suka makan ceruk tu. Mangga dia tak suka makan yang masak tu, dia ambil dan langsung kulit dia pun makan. Dia nampak tu, wah dia ambil, terang-terang bukan malam tu. Terang-terang siang-siang tu dia pergi ambil. Oi, kenapa? Aku memang begitu. Oi, kenapa kau ambil mangga aku? Bos, banyak kau, tak boleh habis juga. Apa lu aku perasan? Wah ini budayanya. Dia lain kali, okeylah ambillah, banyak juga. Nah, tiba-tiba aku bingung, betul juga, aku tak boleh habis. Aku tak boleh habis, buruk juga. Ya, tiba-tiba macam aku yang salah. Dia mencuri, aku yang salah. Ini kadang keadaan rohani kita. Kita mencuri, tak rasa malu. Allah bilang, ini kamu ni seperti pencuri itu. Waktu pencuri ditangkap, kamu harus rasa malu. Apa yang terjadi kejadian pasal 3 ayat 8 hingga 10. Ketika mereka mendengar bunyi langgar Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut kerana aku telanjang. Sebab itu aku tersembunyi. Sebelum berdosa, mereka tidak perasan, mereka pun tidak paham apa itu maksudnya telanjang. Lepas berdosa, tiba-tiba, kenapa kau tidak pakai baju itu? Mereka cuba menyembunyikan diri daripada Tuhan. Itulah masalahnya. Waktu dosa datang melalui orang yang pertama itu, dosa telah menjadi satu warisan dalam kehidupan manusia. Walaupun kita masih di kandungan, kita sudah berdosa sebab keturunan itu. Tapi kita bersyukur sebab Tuhan Yesus dari dia, Adam yang kedua itu, telah mendatangkan penyelamatan. Amin. Ya. Jadi, adakah kita di keadaan seperti pencuri yang dimalukan, ataupun kita mau Tuhan pulihkan kita, supaya kita tidak ada alasan lagi untuk merasa malu. Itu soalnya. Kedua, gambaran yang dia kasih adalah anak yang tidak menerima ajaran. Pasal 2 ayat 29 hingga 30, mengapakah kamu mau berpantang dengan aku? Kamu sekalian telah mentuhaka kepada aku. Demikianlah firman Tuhan. Sia-sia aku telah memukuli anak-anakmu. Hajaran tidaklah mereka menerima. Pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu seperti singa muda yang memusnahkan. Sia-sia sejak aku telah memukul anak-anak ini. Kalau bahasa Cina adalah tidak ada ubat yang dapat menyembuhkan. Mau yok iyo. Kau kasih ubat pun tak dapat menyembuhkan dia. Ini keadaan anak yang tidak menerima ajaran. Kau pukul-pukul pun tak. Dulu kami takut tu. Itulah sebab saya masih menyokong kalau harus berhati-hati. Dia mau kamu balik rumah hari ini. Nah, Kenan bilang boleh. Saya saja. Saya sendiri masih menyokong saya bersetuju. Saya bersyukur sebab mamaku pukul saya. Waktu saya cakap kotor, sudahlah. Cili apapun sudah taluk dalam sini. Sampai aku berhenti. Tapi yang akhirnya, yang paling berkuasa adalah kuasa Roh Kudus. Yang dapat menghentikan banyak kegiatan ataupun tabiat yang tidak baik, ataupun dosa itu. Hari ini, waktu Allah mengajar kita, kita harus mendengar. Jangan menjadi anak yang tidak menerima ajaran. Salah satu sikap yang ketara di sini adalah, mengapakah kamu mau berpantang dengan aku? Ya kan? Anak hari ini, cuba kau tegur dia. Pasti dia kasih salahkan orang lain. Kenapa kau perlu? Kakak yang dia yang buat begitu tu. Dia jarang, anak-anak generasi zaman di sini, jarang mereka mengaku mereka buat salah.
Betul? Kau marah dia pasti dia salahkan orang lain. Sampai cikgu marah dia sekarang, kenapa kau tidak hantar kerja rumahmu? Oh, internet dah bagus. Salahkan TMNet. TMNet tu bingung, apa salahku? Kau internet dia bagus, cari tempat internet yang bagus. Tapi kita suka ambil alasan dan juga menyalahkan orang lain. Coba lihat kejadian. Cerita yang bersambung daripada tadi itu. Lepas dia bersembunyi, ayat 11. Kejadian pasal 3 ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang beritahukan kamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberitakan dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau buat ini? Jawab perempuan itu, ulah itu yang memberdayakan aku. Maka aku makan. Salah siapa akhirnya? Salah Tuhan. Macam benar dengar kan? Inilah keadaan anak yang tidak menerima ajaran. Hari ini jangan kita buat demikian. Kalau waktu kita membaca Alkitab, waktu kita dengar firman Tuhan dari hari Minggu, ataupun di mana-mana saja, Tuhan menegur, kita harus mengakui, ya aku bersalah. Jangan cuba larikan diri, jangan cuba salahkan orang lain, jangan cuba membantah Tuhan. Kau yang buat kami di sini, kau yang bawa kami ke di sini. Bagus-bagus kita mati, kalau alangkah lebih baik kita mati di Mesir. Wah, waktu itu mereka cuba membantah Musa. Anak yang tidak menerima ajaran. Sudah melihat apa yang terjadi di negeri Israel, di kerajaan utara itu. Masih mereka tidak belajar. Itu mereka musnah pada tahun sebelum Masih 722. Di kerajaan selatan musnah pada tahun 586. Sudah lebih daripada 100 tahun. Masih mereka tidak menerima. Hari ini kita lihat ada orang Kristen yang menerima seperti satu hukuman sebab dosa mereka. Mereka telah menerima pada mereka, kita sudah melihat akibat adapun apa yang terjadi kepada orang itu. Tapi kadang-kadang kita tidak belajar. Sengaja kan tidak sengaja kita buat yang sama. Itu yang menyakitkan Tuhan. Itu yang membuat seorang itu berasa malu. Sebab tidak menerima ajaran daripada Tuhan. Ketiga, dia gunakan bangsa yang pelupa. Ayat 31 hingga 35. Keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman Tuhan. Sesudah aku menjadi padang gurun bagi Israel ataupun tanah yang gelap gelita, maka mengapa umatku berkata, kami sudah bebas, kami tidak lagi mau datang kepadamu. Dapatkah seorang darah melupakan perhiasannya, atau seorang pengganti perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Ini yang saya rasa satu keadaan yang paling serius, yang paling parah, paling teruk. Waktu seorang Kristen, orang yang percaya, lupakan Allah. Kenapa kita lupakan Allah? Sebab terlalu banyak barang-barang yang lain. Kita cuba ingat. Terlalu banyak informasi yang lain. Ada orang datang kepada saya, oh, Kenan, minta maaf, lupa baca Alkitab. Kenapa kau lupa baca? Mana boleh lupa baca Alkitab? Cuba kau lupa makan. Nanti habis ibadah jam hari Minggu tu, kau tahu tu, habis ibadah jam 1:30 tu, kau akan secara otomatis kau beri makan kan? Tidak ada orang suruh tu, kau beri makan tu. Kau tidak akan lupa. Tidak ada orang akan lupa. Ada orang datang minta counseling, minta doa. Kenan, doakan untuk saya lupa makan sudah. Kecuali ada sakit lah.
Tak mungkin seorang tu lupa makan, lupa tidur. Lupa tidur aku. Kenapa kau letih? Lupa tidur. Waktu kita lupa perkara itu, maksudnya perkara itu tidak begitu penting dalam hidup kita. Kalau kita lupakan Allah, Allah telah menjadi kurang penting dalam kehidupan ini. Ini hari ibu. Apa perasaan kamu ibu? Kalau anak-anakmu semua lupa. Nanti jam 11.59 mau tengah malam sudah perlu. Bu, lupa selamat hari ibu. Kau okey tak? Suamimu lupa hari jadimu. Itu seluruh dunia sudah ucap selamat hari jadi kepada dia. Suamimu yang lupa. Hari ini kalau kita lupakan Allah, itu keadaan yang berasa malu sudah. 1 Samuel pasal 13 tentang Saul. Baru saja dia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tambaklah Samuel kepada dia datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau berbuat?" Jawab Saul, "Kerana aku melihat ayat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku perlu memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Ini perkataan asal sebenarnya, aku terpaksalah. Sebab aku lihat kau ni sudah lambat. Nanti aku lihat ada orang takut sudah. Orang Filistin mungkin akan menyerang kita. Aku terpaksalah pergi mempersembahkan. Dia tahu dia tak boleh itu. Sebab hanya imam saja yang dapat mempersembahkan korban bakaran. Bukan Saul, bukan raja. Imam saja. Jadi lepas tu kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Kerana kamu tidak mengikuti perintah Tuhan." Itu yang membuat seorang itu menjadi seorang pelupa. Kalau kita ingat perintah Tuhan, sentiasa ingat perintah Tuhan, kita tidak akan melupakan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Okay. Saya bukan katakan kau boleh lupa apapun, jangan lupa Allah. Cuba sebaiknya kita tidak lupa apapun yang baik daripada Allah. Yang penting, yang paling terpenting, kita jangan lupakan Allah. Apalagi apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebab seorang pelupa itu, dia sepupu dengan seorang pembohong. Pelupa itu, kalau tegur dia, pasti dia akan bohong. Bukan? Kenapa kau tidak buat ini? Dia bohong sudah. Dia banyak tu. Jadi aku tahu tu. Pelupa sama pembohong tu sepupu yang rapat. Sepupu pertama. Bukan sepupu jauh, pertama tu. Bukan abang adik, tapi sepupu. Jangan. Sebab kalau kita tidak menyelesaikan masalah ini, dah lama tu kita akan membohong Tuhan juga. Saul, bukan, ini kali pertama. Dia kali kedua, dia buat lagi. Sampai akhirnya dia masih mengingkari dan tidak mengaku dia telah melupai Allah. Itu yang membuat dia sentiasa dalam keadaan takut. Ini ada peperangan, dia takut. Ini terjadi, dia takut. Apa saja, dia sudah lupakan Allah dalam hidupnya. Yang terakhir adalah sebagai orang buangan yang memalukan. Ayat 36. Alangkah ringannya kau pandang kepada ubah tinggal langkahmu. Juga kerana Mesir engkau akan menjadi malu seperti engkau telah menjadi malu kerana Asyur. Dia cuba minta tolong dari Mesir dan minta tolong daripada Asyur untuk menentang Babylon. Tapi akhirnya dua-dua pun tidak dapat membantu dia. Itulah di sini katakan ayat 37, dari sana pun juga engkau akan keluar dengan mengangkat tanganmu. Ini bermaksud dia merasa malu. Mesir tidak dapat tolong, Asyur tidak dapat tolong. Akhirnya mereka musnah. Daripada mereka harus minta tolong daripada Allah.
Dan itu mereka tidak akan merasa malu. Kalau Allah yang tolong, tidak perlu kita merasa malu. Tapi sebab mereka minta tolong daripada lain, mereka lepas itu dibuang daripada negeri mereka. Kejadian pasal 3 ayat 21, inilah hukuman Allah waktu itu kepada Adam dan Hawa. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, yaitu mengenakan kepada mereka, Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu daripada kita, tahu tentang baik dan jahat. Maka sekarang jangan sampai dia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga dia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan telah mengusir dia dari Taman Eden, supaya dia mengusahakan tanah dari mana dia ambil. Dia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden, di tempatnya lah beberapa kelub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Diusir. Dari sana satu perpisahan secara roh, secara jiwa, dan di mana perpisahan itu membuat orang tidak dapat kembali ke Taman Eden. Dari sana manusia terpaksa menanggung akibat daripada dosa. Sampainya Tuhan Yesus, itu jalan penyelesaiannya. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa, tapi akan menerima hidup yang kekal. Ya, tapi sebab mereka ini waktu itu tidak bertobat. Yeremia sendiri telah menyaksikan apa yang terjadi kepada bangsa itu, dibuang negeri. Bayangkan kalau kamu yang menjadi Yeremia waktu itu, apakah perasaan kamu? Sudah sampaikan firman supaya mereka bertobat. Ada waktu lagi, kau bertobat sekarang, boleh tuh, masih boleh dipulihkan, tapi masih tidak. Itulah alasan tuh mereka menjadi malu. Sebuah bangsa yang dikatakan Tuhan yang tolong, Allah Maha Kuasa yang menolong, yang pernah menolong mereka memerangi banyak musuh-musuh. Apa saja kesusahan, Tuhan tolong mereka. Dalam makan Tuhan hantar. Air pahit Tuhan jadikan manis. Waktu peperang di Jericho, teriak siap dia menang. Apa saja Tuhan berada di sana. Dengar doa mereka, jawab doa mereka, tolong mereka. Tapi masih mereka bertindak seperti seorang yang masih berdosa. Itulah dosa itu yang membuat mereka masih dalam keadaan yang malu. Mazmur mengatakan waktu mereka di Babylon, orang lihat mereka, hey, nyanyilah. Mereka bilang, macam mana mau nyanyi? Mereka ini orang buangan. Ada orang limpas, mereka, aha, mana Tuhanmu? Rasa malu. Saya akan gunakan gambaran ini untuk menunjukkan kepada anda. Seperti Yeremia pakai gambaran juga. Apakah maksud seorang yang merasa malu sebab dosa? Ini adalah tubuh, adalah manusia yang dicipta oleh Tuhan. Secara orinya kita seharusnya ada gambaran Allah. Tapi sebab dosa. Dosa itu mencemari tubuh ini, jiwa ini. Bermaksud seharusnya saya berjalan begini, saya tidak akan rasa malu. Kan? Saya rasa bangga. Sebab saya seorang yang kudus, seorang yang bersih, seorang yang benar. Oke? Tapi sebab dosa. Nah, ini keadaannya. Kalau Anda memakai benda ini dan berjalan di kota, apakah perasaan kamu? Adakah kamu masih merasa bangga? Kalau saya jalan di Center Point, beli McDonald. Kalau Anda yang bawa tag ini dan masih tidak merasa malu, itu sangat serius sudah. Orang begitu sudah sakit sudah. Bukan sakit jiwa, sakit roh. Kita harus merasa malu, bukan? Jadi kalau orang yang merasa malu, apa yang mereka buat? Kalau ikut film Hong Kong ya,
Orang yang ditangkap dulu, dia pakai pack inilah. Ini keadaannya. Seorang Kristen yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, tapi masih berdosa, dia seharusnya berasa malu tuh. Orang yang tidak bermasa malu, itu sakit sudah. Sangat-sangat sakit sudah. Jiwa dan roh lah. Orang itu seharusnya berasa malu. Jadi orang yang berasa malu begini, masih boleh hidup kah? Boleh bang. Bayangkan saya datang ke sini untuk khotbah. Boleh kah? Boleh. Saya di sini untuk pimpin lagu. Boleh kah? Saya menjadi penyambut tetamu. Boleh kah? Boleh. Masih bang. Masih hidup bang. Tapi aneh lah. Kan? Cuba saya bawa, aku tadi pasang kau ketawa sudah aneh. Cuba kita bayangkan. Kita sendiri yang pakai beg ini. Dan anggap kita ini masih seorang Kristen. Ya. Ada juga dia bilang, oh okey, saya ada tanda Tuhan Yesus. Tuhan ubah saya, penuh dengan kasih. Ini jadi merah sudah, ada tanda Tuhan Yesus. Tapi harusnya dia bebas tuh, tapi masih berdosa. Masih kantungnya dan berjalan-jalan-jalan. Apa yang terjadi? Hanya satu perubahan. Perubahan penampilan. Masih malu, tapi lebih bagus sikit lah. Lebih bagus daripada sini. Ini ada tanda Tuhan. Itu tidak ada. Bayangkan kalau saya pakai ini untuk melakukan jamuan kudus. Bolehkah kamu terima? Hari ini saya percaya banyak Kristen sedang berjalan dengan beg ini dan kantung tag ini. Dan masih menganggap kita tidak perlu bertanggungjawab atas malu ini sebab dosa. Hari ini kalau Yesus telah menyelamatkan kita, kita harus ambil semua ini, perasaan malu ini, dan dosa ini, apa yang kita harus buat? Kita harus buang. Amin. Dan waktu kalau kita sudah buang, jangan bungut balik. Itu yang terjadi kepada kita. Sering kita pergi bungut balik. Mungkin ada 1 bulan kita bersih. Nanti lepas tu kita mulai lupa atas Allah, kita bawa balik. Kantung lagi. Okey wah. Nah okey tu. Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Bayangkan, kalau saya masih pakai itu, jumpa Tuhan di surga. Cuba kita jawab soalan itu. Okey kah? Tetap Tuhan, kita percaya, kita ada keselamatan. Amin. Tak perlu kita ragu. Tapi kita harus melihat sebab keselamatan bermaksud kesabaran Tuhan. Tuhan memberi peluang untuk kita untuk menyelesaikan dosa yang ada dalam hidup kita. Dia sabar tu, dia cukup sabar. Kalau dia tidak, bukan Allah yang sabar, mungkin kita sudah mati dari awal. Dia kasih kita peluang. Peluang demi peluang, 1 kali demi 1 kali. Jadi janganlah kita seperti orang-orang Israel. Peluangnya telah dibagi kepada mereka selama 490 tahun. Yang akhirnya Tuhan bilang, sudah. Dan mereka dibuang negeri 70 tahun. Sebab apa yang terjadi setiap 50 tahun itu, mereka masih menceroboi dan tidak membiarkan tanah yang Tuhan bagi itu dalam keadaan yang rehat. Mereka tidak memperhatikan tahun Jubeli. Dia. Jadi Tuhan kira-kira semua itu 70 tahun. Buang negeri, bertobat dulu. Kalau kau insaf, nanti kau dapat kembali ke Israel. Jangan kita biarkan kita dalam situasi demikian. Amin. Kita akan berdoa. Saya mau undang anda tutup mata dan tunduk kepalamu. Semua anda datang kepada Tuhan, menggambarkan diri seperti anda dalam
temu janji berjumpa dengan doktor. Kita takut jumpa dengan doktor. Kita takut doktor bilang, oh minta maaf kamu ada 3 bulan lagi. Tapi kita harus berjumpa dengan doktor. Supaya melakukan satu pembedahan secara rohani. Amin. Saya mengundang Roh Kudus datang untuk menyelidiki setiap pribadi yang berada di sini. Sampai yang paling berdalam. Seperti buat scoop, buat scan. Dan di hospital tu, biar dia sampainya ke dalam dan melihat adakah ada sel-sel yang tidak bagus. Melihat keadaan sebenarnya tubuh ini, roh ini dan jiwa ini. Saya berdoa biar Roh Kudus datang sekarang dan mulai menyelidiki setiap saudara dan saudari di sini. Bukalah hatimu. Bayangkan sendiri seperti mau naik ke meja pembedahan tu. Sebab doktor rohani ini, Allahnya sendiri, dia mau melakukan pembedahan supaya dapat membersihkan, memotong ataupun menanggar, membuang apa sejak kekotoran itu. Jangan biar dia terus berada dalam hidupmu. Sebab makin lama dia bertumbuh, dia akan menjadi satu penyakit yang teruk. Mungkin akan membawa maut dalam hidup kerohanian kami. Datanglah Roh Kudus dan menjamah setiap pribadi di sini. Kamu harus rasakan Roh Kudus sedang bekerja tu. Jangan tergesa-gesa, jangan risau nanti biar mau habis dah, mau balik rumah. Jangan. Biar doktor ini, doktor rohani ini melakukan kerjanya. Dan kalau Tuhan menyentuh hatimu tentang sesuatu dosa dalam hidupmu yang belum diselesaikan, jawablah kepada Tuhan. Jangan sembunyikan dirimu. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan perempuan itu. Jangan salahkan ular itu. Datang kepada Tuhan mengaku, ya, aku bersalah. Aku bersalah. Shikira baba karaba shikir. Shatara baba baba kaba shaka ba shikir. Shikira baba baba kaba shaka ba. Santa hata ya ba shaka ira ba shitiri. Sonori ira ba hede ya ba futu ira shitiri. Oh, datanglah Roh Kudus, alirlah, mengalirlah Roh Kudus pun dari sini ke ujung, dari kiri ke kanan, mengalirlah, kira baba baka basikiri, shataya basaka bacudi. Jangan putus asa kalau kau lihat tabiat itu sudah, walaupun kau bilang, wah sudah lama aku cuba tak mungkin. Dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Biar Roh Kudus yang bekerja sekarang. Biar dia sudah 30 tahun mengikuti kamu. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasanya Roh Kudus, ia dapat diputuskan. Dia dapat dihancurkan. Dia dapat diberhentikan. Mulai saat ini kamu harus percaya, tidak lagi kamu akan terlibat dalam dosa yang sama itu. Oh, datanglah Roh Kudus. Kita basah. Memenuhi kita Tuhan. Memenuhi kita Tuhan. Roh Kudus-Mu, datanglah penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Tolak segala roh yang jahat. Roh yang bukan milik Tuhan. Roh yang membuat kami malu itu. Tolaklah. Biar Roh Kudus-Mu, tolaklah roh ini. Biar mulai saat ini Tuhan Engkau yang bertakhta dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu yang memenuhi kami. Dan memulihkan kami, mengajar kami, membawa kami ke jalan yang benar itu.
jalan yang di mana Tuhan maukan, Tuhan kehendakkan. Syakalaba syakaba santada. Bapa kami mau bertobat dari segala kesalahan kami. Tidak lagi kami mau merasa malu. Sebab di dalam Tuhan Engkau tidak maukan itu, maupun Engkau tidak menyediakan itu kepada kami. Sebab dari Tuhan adalah sentiasa kami akan penuh keyakinan, sentiasa kami akan dibenarkan, dikuduskan, sentiasa kami tahu kami ada hidup yang berkelimpahan itu telah siap sedia melalui Tuhan Yesus. Hancurkan Tuhan, ambil rasa malu ini. Dan dari sekarang tidak lagi kami akan pungut balik dosa itu. Ajarlah kami Tuhan, teguhkan iman ini supaya kami sentiasa berdiri teguh di dalam Tuhan. Tidak lagi kami buat salah dan berdosa di hadapan-Mu. Kuatkan kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Serahkan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah tubuh ini melalui buku Yeremia akan mulai melalui pembedahan yang perlu. Pembedahan secara rohani. Di mana tubuh ini akan sekali lagi menjadi sihat, menjadi kuat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Serahkan semuanya Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jadi katakan kepada kiri kanan kamu harus menjadi seorang yang benar. Amin. Mari kita teguhkan iman kami melalui iman Naisin. Marilah kita bersama-sama berdiri untuk mengakui iman Yasin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar, diperanakan bukan dijadikan sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita disalibkan sama pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dibuat dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Dan akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Mari persilakan duduk. Jadi kita ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu, karena hari ini adalah Hari Ibu. Jadi untuk saudara dan saudari, pertama sekali kita ingin mengalu-alukan bagi Anda yang kali pertama datang ke Gereja Good Samaritan, dimanapun Anda duduk, bolehkah Anda angkat tangan supaya kami boleh berkenalan dengan Anda. Orang yang kali pertama ada satu di sini, di tengah-tengah, di belakang, sebelah kiri saya ada. Ada satu orang di depan, mari kita tepuk tangan untuk menyambut beliau. Jadi kami ucapkan selamat datang ke Gereja Good Samaritan. Kalau Anda tidak ada tempat lain untuk beribadah, Gereja Good Samaritan terbuka untuk Anda beribadah di sini. Jadi sebelum kita masuk dalam pengumuman, kita ada penayangan video daripada kanak-kanak sempena Hari Ibu ini. Jadi kita akan menyaksikan video singkat ini.
saja, 3 menit. Betul-betul singkat ya. Saya diberitahu 3 menit, saya terkejut Pak. 31 ya mungkin. Jadi untuk semua ibu-ibu, kita ada hadiah untuk Anda yang hadir hari ini. Anda bertua karena minggu depan Anda hadir, tidak ada hadiah untuk Anda. Hanya untuk minggu ini saja. Tetapi kalau hadiahnya tidak cukup, jangan segan-segan, jangan malu. Anda pergi ke counter, kita dapatkan nama dan kita akan belikan hadiah kalau tidak cukup. Jadi semua ibu ya, bolehkah Anda berdiri? Ya sekarang, silakan berdiri. Jadi Anda akan diberikan hadiah. Kalau Anda sudah diberikan hadiah, silakan duduk supaya kita masih boleh kenal pasti siapa lagi yang belum menerima hadiah. Ya bukan ibu, silakan duduk ya. Masih ada lagi di sini ya, sebelah kiri saya. Cukup juga kan hadiahnya? Puji Tuhan. Jadi untuk pengumuman selanjutnya kita lihat dalam e-bulletin Anda masing-masing. Kita ada satu kursus alfa. Kursus alfa yang dipanggil alfa gereja. Maksudnya alfa gereja ini khusus untuk para pemimpin yang akan diadakan dalam Zoom pada 17 hari bulan Mei, akan bermula dari jam 8 hingga 9:30 malam. Jadi kita akan mendorong para pemimpin kita. KIP itu maksudnya kelompok pemuridan. Karena terhad pada 12 orang sahaja. Jadi semasa kursus alfa gereja ini diadakan, kita bukan hanya gereja Good Samaritan sebenarnya, tetapi kita ada bergabung dengan gereja-gereja lain, gereja Anglikan yang lain, gereja Logos di Putatan dan juga gereja Ascension Papar. Jadi 3 gereja Anglikan ini akan bergabung bersama-sama untuk alfa. Jadi alfa ini walaupun 17 hari bulan Mei ini hanya permulaan karena saya difahamkan kursus ini akan dijalankan setiap hari Isnin 11 minggu berturut-turut bermula pada 17 hari bulan Mei. Jadi mungkin selepas ini kita akan menggalakkan para pemimpin-pemimpin kita, pemimpin kelompok pemuridan untuk mendaftar, sila mendaftar kepada saya supaya saya boleh menghantar penyertaan kita kepada pihak kursus alfa supaya kita dimasukkan ke dalam jadwal. Kita juga ada kebaktian perayaan keamatan. Kita adakan itu pada 30 hari bulan 5, 11 pagi di Gereja Good Samaritan. Dan Anda yang akan menghadiri perayaan ini silakan mendaftar. Jadi tujuan mendaftar itu kita hanya mau tahu berapa jumlah yang akan datang karena kita akan menyediakan makanan tengah hari. Jadi kalau kita tidak tahu jumlahnya susah kita mau anggarkan berapa orang yang akan datang. Tetapi mulai pendaftaran ini itu sangat membantu pihak catering atau orang yang menyediakan makanan itu untuk menyediakan pada kita yang hadir pada waktu itu. Jadi silakan mendaftar. Ada pautan yang sudah diberikan di sana dalam e-bulletin Anda, hanya tekan saja dan Anda akan dibawa masuk ke dalam borang pendaftaran tersebut. Jadi untuk pengumuman yang lain silakan perhatikan sendiri dalam e-bulletin Anda. Jadi masa ini adalah masa bagi kita untuk berdoa syafaat. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa.
Baik apapun permasalahan di dalam setiap dan kehidupan kita, mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, akan Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam permasalahan kita. Karena kita senantiasa di setiap langkah kehidupan kita senantiasa ada dalam kesilapan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, begitu besar kasih-Mu dan anugerah-Mu menyertai kami sepanjang awal ibadah kami. Hingga pada saat ini kami serahkan kembali lagi ke dalam tangan Engkau seterusnya ibadah kami sampai akhirnya ya Tuhan. Dan saat ini juga ya Bapa kami sudah mendengarkan dengan sebagian firman-Mu. Semoga tertanam baik di dalam setiap dengan langkah kehidupan kami di masa akan datang. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami untuk memberi kami waktu dan kesempatan datang memuliakan nama-Mu dan memuji Engkau ya Bapa. Dan saat ini juga ya Bapa kami bersyukur memuji kepada Allah karena memberi kita kuasa untuk menjadi anak-anak-Nya ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kita di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Kita berdoa juga agar kita dapat menjalani kehidupan yang benar dan penuh ketaatan sebagai anak-anak Allah, terutamanya untuk melayani Dia dengan cemerlang sepanjang hidup kita. Kita berdoa untuk pelayanan tarian yang dikendalikan oleh saudara Kenny Tan, agar melalui pelayanan ini orang lain dapat dibawa kepada Kristus. Kita berdoa untuk semua gereja dalam persiapan menyambut perayaan pesta menuai pada 30 hari bulan Mei. Kita berdoa agar melalui perayaan ini Tuhan akan dimuliakan dan nama Kristus terus diberitakan. Kita berdoa juga dalam Sabah ini untuk Ketua Menteri kita, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Nur, dan menteri-menteri yang lain agar terus berhati-hati ketika memerintah negeri ini dengan penuh kebijaksanaan dan integritas semasa pandemik ini. Kita berdoa juga dalam negara Malaysia ini untuk krisis pandemik di Selangor dan negeri-negeri yang lain, terutamanya para barisan depan agar kekal sehat dan bertenang ketika merawat para pesakit yang terjejas. Kita berdoa agar masyarakat dengan memberi kerjasama untuk mematuhi SOP demi mencegah penularan pandemik. Semoga Tuhan bercampur tangan dalam permohonan kita akan dapat kita dibebaskan daripada dengan segala penyakit-penyakit. Kita berdoa juga kepada ibu-ibu pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau juga memberkati sebagai ibu. Ibu menjadi bertanggung jawab dalam kekeluargaan dan di mana saja ya Tuhan. Di luar di tempat ini ya Bapa, seorang ibu Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Akan mereka juga dapat kami bersama-sama menerima berkat-Mu dari atas dengan tanggung jawab kami yang seorang percaya kepadamu dalam kasih-Mu dalam anak-Mu Yesus Kristus. Berkati buat anak-anak-Mu di dalam pelayanan-Mu di dalam Good Samaritan. Semoga kami juga membawa berkat di luar sana. Banyak anak-anak-Mu memerlukan ya Tuhan kepada semua umat-umat-Mu yang sudah Engkau urapi pada saat ini. Semoga
mereka juga mentaburkan dengan benih ini di luar sana. Akan kami bersama datang merendahkan diri dan memuji Engkau ya Bapa dalam setiap kasih-Mu yang kami sudah menerima dalam anak-Mu Yesus Kristus. Inilah doa kami, permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Untuk menyelamat kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Sama-sama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami yang di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan keselamatan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal semua kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus. Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari, saya mempersilakan kita semua berdiri. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu berserta kamu. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damai sejahtera, damai. Angkatlah hatimu adalah marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan sekarang kami bersyukur sebab kebangkitannya yang mulia dari tempat kematian. Oleh kematiannya, dia telah membinasakan maut. Dan oleh kebangkitannya, dia telah memulihkan kehidupan kekal kepada kami. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara-suara malaikat dan penghulu-penghulu malaikat. Dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah dari segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua dipersilakan duduk. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa sisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya
yang sangat tinggi nilainya sampai dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan, serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, serta berkata, "Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu. Serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya melihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput Anda untuk berdiri. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, pergilah dengan damai sejahtera dan lain adalah Tuhan. Dalam nama Kristus, amin. Kemuliaan kepada Tuhan. Sehingga berjumpa lagi pada minggu hadapan, ataupun di mana-mana saja. Tetapi tetap ingatlah, Tuhanlah sumber menara, kekuatan dan perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, dan gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam kebenaran Engkau tak perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berangkat, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lapangkan hati dengan penuh sukacita, ingatlah Tuhanlah mazmur dan Tuhan-Tuhanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dan gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara yang tetap perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi
Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.